Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Idan Desa. Terima kasih buat semuanya yang selalu mengikuti video saya atau channel saya. Terima kasih atas supportnya ya, untuk kalian semuanya. Sukses selalu dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya, selalu diberi kesehatan, amin. Dalam video kali ini saya ingin sedikit menceritakan ya tentang kenapa tenaga kerja pria Indonesia nggak bisa masuk ke Singapura atau tidak bisa kerja sebagai kontraktor di sini atau pekerja bangunan ya. Padahal kita melihat ini di belakang ini tempat kerja aku banyak sekali bangunan apa ini ya, kurang lebihnya ini adalah pembuatan atau pembangunan rumah lagi ya. Ini di sebelah MRT sana sampai ke dekat dekat blok saya. Jadi banyak yang tanya kenapa tenaga kerja pria Indonesia nggak bisa masuk ke Singapura. Nah, dalam video kali ini saya tunjukkan ini semua pekerja dari luar Indonesia atau pekerja asing, bukan orang Singapura tapi bukan Indonesia ya. Kalau menurut yang saya tahu, semua pekerja di sini itu kebanyakan ada Pakistan, Bangladesh, India, Myanmar, Filipina, itu kebanyakan dari situ ya. Sampai hari ini pun saya belum tahu jawabannya persis kenapa tenaga kerja Indonesia nggak bisa masuk ke Singapura. Nah, nanti saya akan sedikit ceritakan yang saya tahu, bukan sedetail mungkin ya, nggak sedetail mungkin tapi setidaknya ada sedikit penjelasan. Jangan lupa sebelum tonton terus video saya, silahkan tombol subscribe atau like, subscribe dan komen jika Anda yang mengetahui kenapa sebabnya nggak bisa kerja di Singapura untuk bagi tenaga kerja pria itu. Silahkan berkomen di bawah ya, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman kalian atau kita semuanya. Nah, kita melihat bangunan sangat banyak sekali, padahal ini kekurangan tenaga kerja juga karena pandemi ya, karena pandemi yang begitu lama. Karena kalau yang sudah pulang ke negaranya masing-masing tidak bisa masuk ke Singapura lagi. Jadi sampai kayak tukang sapu ataupun tukang itu bersih-bersih itu ya, saya rasa itu kekurangan tenaga. Setidaknya kalau dulu kan ini jalan raya itu selalu bersih, nggak ada daun-daun. Sekarang berserakan dan juga ada banjir. Kenapa sampai ada banjir? Itu juga karena kekurangan tenaga kerja untuk membersihkan longkang ataupun got-got sampah ya. Karena orang Singapura nggak mungkin ada yang mau mengerjakan hal itu. Semua pekerjaan yang kasar-kasar itu semuanya dari luar negeri. Nah, teman-teman semuanya, kalian bisa melihat begitu banyak bangunan ya. Itu yang jauh-jauh pun sedikit kelihatan tuh alat-alatnya. Terkadang saya bingung mau menjawab karena
banyak temen juga yang bilang mau kerja ke Singapura gitu kan, kenapa nggak mau carikan di agen gitu, di agen sini nggak menyediakan tenaga kerja pria saja begitu, nggak semudah kayak di Taiwan atau di Hong Kong, mungkin di sana lebih bisa ya, tapi kalau di sini benar-benar saya tidak tahu. Kalau untuk perempuan mau masuk sini silakan, oke-oke aja, agen selalu siap untuk membantu dan menguruskan, mencarikan majikan. Nah, teman-teman semuanya, di sini itu hari sebelum ada pandemi ya, dulu ya sebelum ada pandemi, saya ada teman dari Cilacap. Itu pria, tapi dia bukan mengerjakan bukan kerja bangunan seperti ini atau kerja lainnya. Akan tetapi dia sebagai asisten rumah tangga ya. Mungkin bisa juga ke sini jika mempunyai bos yang ada kerja di sini, maksudnya punya rumah di sini atau punya perusahaan di sini. Lalu si bos semuanya yang menguruskan, yang menanggung gitu, kayaknya seperti itu. Kayak teman saya itu yang dari Cilacap, karena dia itu sudah bekerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga selama 20 tahun. Itu laki-laki ya. Dan si bosnya itu juga punya usaha di sini. Terus anaknya mau kuliah di Singapura. Pas di dekat rumah itu bos saya yang lama itu ya, di di kampus Australia itu dia kuliah di sana. Jadi dia ngontrak di sana sampai kuliahnya kelar gitu. Selama dia di sini itu dia juga pulang kadang 1 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali gitu, nggak tentu, tergantung bosnya. Karena dia nggak bisa seenaknya sendiri keluar masuk gitu, susah juga karena sudah mendekat pandemi itu, dia kesusahan juga, nggak semudah itu dia masuk katanya. Hari itu dia masih bisa kesini berulang kali gitu, sampai dalam 2 tahun gitu dia masih bisa. Akan tetapi setelah ada pengecekan yang harus begitu detail ya, dan ada corona jadi lockdown, dia juga nggak bisa masuk sama sekali. Nah begitulah teman-teman, kiranya ya, jika ada bos dari Indonesia ataupun yang mau menanggung semua risiko kita itu, maupun tenaga pria pun mungkin ada yang bisa, tapi harus ada jaminan di sini ada tempat yang mau menapung gitu, nggak bisa seenaknya sendiri kayak nggak bisa kayak di Taiwan mungkin bisa ada rumah-rumah disediakan gitu ya. Di sini cari kontrakan itu juga kesusahan, nggak semuanya nggak semua orang bisa mendapatkan. Kontrak di Singapura tuh kurang lebih 1 kamar $600 dalam 1 bulan. Itu dulu di bos saya juga dikontrakkan juga yang orang Batam itu ya. Jadi seumpama kita mau di sini kerja yang bukan ditanggung sama agen ataupun kayak kerja kontrak kayak tenaga kayak TKW ini ya, kayak seperti saya ini, itu butuh modal juga gitu, modalnya banyak juga. Jadi intinya
nggak semudah ke tempat lain. Kalau ke Singapura tuh kalau ini oke, mancong oke lah, turis gitu oke, tapi kalau untuk kerja itu nggak menjamin. Nah, sebelum saya tutup video kali ini, kenapa saya beri sedikit penjelasan seperti ini ya? Karena ada teman saya, dia bilang mau kerja di sini, paspor sendiri, terus dia mau kerja di restoran. Saya tanya, bisakah ya gitu? Kalau memang bisa, berarti banyak kesempatan buat yang lain juga. Gimana caranya? Saya pun mau tahu di mana dia kerjanya, saya pun mau ke sana gitu. Saya mau temuin orangnya, apa benar-benar bisa apa enggak gitu. Karena yang saya tahu nggak semudah itu kerja di Singapura untuk orang laki-laki gitu ya. Tapi sampai sekarang dia belum juga menguruskan ataupun ada kabar lagi untuk kerja di sini. Karena yang saya tahu meskipun calling visa, kalau perempuan ya, meskipun calling visa, terkadang pasti melalui agent. Jadi kita tuh nggak bisa melangkah sendiri langsung ke majikan gitu aja, tuh jarang sekali mendapatkan seperti itu, dan saya belum pernah mendengar. Pasti melalui agent. Kalau dulu masih bisa langsung diambil majikan, terus diuruskan sama majikan langsung ke MOM sendiri, ke KBRI sendiri ya. Tapi sekarang kayaknya jarang ya seperti itu, karena benar lebih cepat. Tapi di saat mendapat majikan yang kurang beruntung ya, kadang gaji standar sudah naik, itu majikan nggak menaikkan gajinya. Nah seperti itu kira-kira. Kalau kita melalui agent itu ada prosedurnya, semua tertulis. Kita nggak boleh membersihkan jendela, itu tertulis. Yang bagian luar intinya ya, kalau yang dalam kita boleh-boleh aja. Terus kita ada libur, nggak ada libur, sudah tertulis. Jadi seumpama kita nggak libur pasti dibayar gitu ya. Nah kiranya itu aja video dari saya ataupun penjelasan dari saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya jika kurang berkenan di hati kalian, karena saya juga nggak bisa menerangkan yang sedetail mungkin. Cuma itu saja dari saya. Tetap semangat, jaga kesehatan, sukses selalu. Terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum.